آيات بينات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم عليه أما بعد فيا أيها المسلمون إخواني في الدين أعزني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita, bahkan setiap manusia di seluruh dunia ini pasti menginginkan, mengharapkan dan mengusahakan bahwa kehidupannya akan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, keberkahan, dan juga dihindarkan dari berbagai macam keburukan. Dan ini terus kita usahakan setiap hari. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, khususnya kepada diri khatib sendiri, untuk mengingat 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran kepada kita, yang mana keempat janji Allah ini amat sangat penting untuk selalu kita ingat setiap hari, setiap saat dalam mengarungi kehidupan ini, agar kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, serta dihindarkan dari berbagai macam keburukan. Yang pertama, ya muslimun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bahwasanya seandainya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya pasti ini adalah janji Allah yang tidak mungkin dipungkiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah tambahkan nikmatnya. Hari ini kita berusaha, lalu kemudian ditetapkan oleh Allah, dan kita dapat mengetahui takdir itu setelah kita terima bahwa ternyata hari ini kita hanya mendapatkan 100.000 rupiah dari hasil usaha kita dari pagi sampai sore. Tapi jika kita bisa mensyukuri dengan baik nikmat yang 100.000 itu, maka Allah berjanji esok atau lusa Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Allah akan tambahkan nikmat tersebut seandainya kita bisa pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ayo muslimun, teruslah kita belajar, teruslah kita berusaha untuk bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan salah satu hal yang paling penting agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah dengan benar, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, yang paling penting adalah kita harus betul-betul meyakini bahwa setiap nikmat yang kita peroleh pada hakikatnya adalah pemberian, semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kerja keras kita, bukan dari kecerdasan kita, semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita masih banyak dosa dan maksiat, ibadah kita sedikit? Seharusnya logikanya, jika dosa kita masih banyak, maksiat kita masih banyak, ibadah kita sedikit, Allah tidak akan berikan nikmat tersebut. Tapi apa yang terjadi, ayo muslimun? Dosa kita masih banyak, maksiat kita masih banyak, ibadah kita sangat sedikit, tapi Allah yang Maha Baik terus memberikan nikmatnya kepada kita. Di luar sana kita sering melihat ada orang yang bekerja hanya 2 jam, 4 jam, tapi rizki yang ia peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
lebih banyak daripada orang yang bekerja satu hari 8 jam, 10 jam, 12 jam. Di luar sana bukankah kita melihat ada orang yang bahkan ijazah SD pun dia tidak punya, tapi ternyata rezekinya lebih banyak dari seorang profesor. Maka ayuhal muslimun, inilah hakikat dari nikmat. Hakikat nikmat adalah semata-mata pemberian dan kebaikan dari Allah, bukan atas kerja keras kita, bukan atas kepintaran kita. Walaupun ini bukan menjadi justifikasi bahwa kita tidak perlu berikhtiar. Ikhtiar adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yang dengan ikhtiar itu kita akan didekatkan kepada takdir kita. Karena hal ini sudah ditanyakan oleh para sahabat ridwanullah ajma'in kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, seandainya semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu untuk apa kita berusaha? Bukankah lebih baik kita tinggal di dalam rumah dan menunggu takdir itu terjadi?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lalu tidak, bukan begitu. Tetap kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Karena dengan ikhtiar itu, dengan usaha itu, semuanya akan dimudahkan terhadap apa yang sudah Allah takdirkan kepadanya. Yang terpenting adalah nikmat yang kita peroleh pada hakikatnya adalah kebaikan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur dan bersyukur dengan cara yang benar, insyaallah. Janji Allah yang kedua, ayyuhal muslimun, Allah berjanji kepada kita bahwasanya setiap doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji pasti diijabah, pasti diijabah. Yang mengatakan pasti diijabah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-60, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, pasti aku ijabah. Ayolah muslimun, ud'uuni, berdoalah kalian kepadaku. Allah yang perintahkan kita berdoa. Kita yang butuh, Allah yang perintahkan kita berdoa kepada Allah. Kemudian Allah berjanji, karena Allah yang memerintahkan, maka doa kalian akan aku ijabah. Doa pasti diijabah, ayolah muslimun. Hanya saja ada 2 poin penting di dalam memahami ijabah doa ini. Yang pertama, ya muslimun, bahwasanya ada perkara-perkara yang akan menghalangi diijabahnya doa kita, dan ini banyak jumlahnya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Di antaranya dalam riwayat Bukhari, Rasulullah menceritakan tentang seorang yang kehabisan perbekalan, tersesat ketika safarnya di tengah padang pasir. Dia kehabisan perbekalan, ashta'atha adbar, rambutnya lusuh, pakaiannya lusuh. Dia sudah hampir putus asa. Ya muddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit. Faqala ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, dia berdoa ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Tapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya pun haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram, dia bekerja dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka kata Nabi, bagaimana mungkin Allah akan ijabah doanya? Dalam hadis yang lain dikatakan, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan pasti diijabah doa kalian selama tidak melakukan istijab. Kemudian para sahabat bertanya, wa may ya'jal ya Rasulullah? Apakah ya'jal istijab itu ya Rasulullah? Siapakah orang yang melakukan istijab ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, yaitu orang yang dulu yang berkata qad da'awtu wa qad da'awtu falam yustajab li wa yad'u du'a. Itu orang yang berkata, aku sudah berdoa 1 hari, aku sudah berdoa 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi sampai hari ini Allah belum ijabah doaku. Kemudian dia berhenti berdoa. Itu akan menghalangi diijabahnya doa. Atau contoh yang lainnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian dengan hati yang yakin bahwasanya doa kalian pasti diijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan pernah mengijabah doa orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah. Hal-hal tersebut akan
banyak hal yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwasanya bentuk pengijabahan doa kita bermacam-macam. Allah menyesuaikan dengan kondisi kita. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Kita analogikan, ada sebuah keluarga yang sedang melakukan perjalanan yang jauh. Di tengah malam, pada saat jam 1 malam, saat itu sedang hujan sangat deras. Kemudian mereka beristirahat di sebuah swalayan. Dan anaknya yang berumur 4 tahun ikut terbangun dan ikut masuk ke dalam swalayan. Kemudian anak ini meminta, tolong mama, aku ingin es krim. Maka orang tua yang baik tentunya tidak akan memberikan es krim saat itu. Bukan karena jahat, tapi justru karena sayang, tidak ingin anaknya sakit. Maka ada beberapa kemungkinan. Si ibu akan berkata kepada anak, yang kemungkinan yang pertama, ibu akan mengatakan pada anak, silahkan pilih yang lain. Ada roti, ada wafer dan yang lainnya, tapi tidak untuk es krim. Allah ganti permintaan kita dengan hal yang lain, yang hal yang lain tersebut lebih baik untuk diri kita, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Bisa jadi kemungkinan yang kedua, si ibu akan berkata, sekarang tidak boleh, besok jam 11 siang ibu belikan 2 es krim. Allah tunda waktunya di saat yang tepat, yang mana saat tepat tersebut adalah untuk kebaikan diri kita, bukan kebaikan Allah, untuk kebaikan diri kita. Karena pada malam hari yang khawatir anaknya akan jatuh sakit. Kemungkinan yang ketiga, si ibu akan berkata, wahai anakku, bukankah kita sedang menabung karena engkau menginginkan sesuatu yang sangat mahal, yang sangat besar. Kamu ingin sepeda yang harganya mahal, maka tunda dulu beli es krimnya. Nanti sampai uangnya terkumpul, ibu belikan sepeda yang harganya mahal. Maka bisa jadi Allah tunda dalam waktu yang panjang. Ketika di yaumul hisab, tiba-tiba ada amal yang tidak pernah kita lakukan. Kata para ulama, itu adalah doa yang Allah pending sampai nanti di akhirat. Berbagai macam bentuknya. Intinya Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Dan setiap doa pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya Allah, apabila kita ingin terhindarkan dari berbagai macam keburukan, apabila kita ingin selalu dijaga oleh Allah, apabila kita ingin selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan ini yang kita sudah merasakan sendiri, banyak sekali godaan, banyak sekali masalah, maka ingatlah selalu kepada Allah, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 192, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Apa maksud aku ingat kepadamu? Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fi raha, ya'rifka fi syiddah." Ingatlah kepada Allah saat kalian lapang, saat kalian senang, saat kalian banyak harta, saat kalian punya kuasa, saat kalian punya jabatan, maka niscaya Allah akan ingat kepada kalian saat kalian susah. Ingatlah Allah pada saat kita lapang dan senang. Maka kata Nabi SAW, niscaya Allah akan ingat kepadamu di saat kita sedang susah. Apa maksudnya Allah ingat kita dalam keadaan susah? Tentu maksudnya adalah Allah akan tolong kita. Allah akan hindarkan kita dari berbagai macam keburukan yang akan menimpa kita. Selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah yang Maha Baik justru mengingatkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Perbanyaklah zikir sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah di waktu pagi dan petang, di waktu pagi dan sore. Kita yang butuh, Allah yang perintahkan. Allah Maha Baik ayuhal muslimin. Yang terakhir, yang keempat, ayuhal muslimin, jika kita ingin dihindarkan dari berbagai macam keburukan, simak
Termasuklah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 53. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW dan Muhammad SAW, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku tidak akan mengazab bangsa Arab selama engkau hidup di tengah-tengah mereka. Allah berjanji kepada Rasulullah, Allah tidak akan mengazab bangsa Arab selama Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau Rasulullah SAW sudah tidak ada, sudah wafat, sudah meninggal dunia? Apakah berarti Allah akan mengazab mereka? Kemudian Allah selanjutkan ayatnya, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan aku tidak akan mengazab mereka selama mereka selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ayuhan nas, tubu ilallah." Wahai manusia, mohon ampunlah kepada Allah, bertaubatlah selalu kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Karena aku bertaubat kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah satu hari 100 kali. Atas dosa apa Rasulullah SAW mohon ampun? Rasulullah maksud dijamin diampuni dosa-dosanya kalau misalnya beliau pun punya dosa. Beliau tidak punya dosa. Untuk apa beliau beristighfar? Salah satu di antaranya adalah agar kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo muslimun, ingatlah selalu 4 janji Allah ini dalam menjalani kehidupan. Niscaya insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, dan kita akan dihindarkan dari berbagai macam keburukan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarna bi amrin 'azim amarna bis salati was salami ala nabiyyihil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Al-ahya'i minhum wal mayyitin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al-hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala